Angkatan 9 dari Kota Medan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Siti Aisyah dari Unit Kerja SMP Gajah Mada Medan. Bersama saya Isnita Muslim dari Unit Kerja SMA Negeri 13 Medan. Dan bersama saya Porida Hasanah Siregar SPD dari Unit Kerja SMK Negeri 3 Medan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yus. Gimana kabarnya Ibu Yus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oke, hari ini Bu Yus akan melakukan coaching kan bersama coaching? Iya, benar sekali. Iya. Jadi sebelum Bu Yus akan melakukan coaching bersama coaching, kita diskusi sebentar ya Bu ya. Boleh. Oke. Sebelum Ibu melakukan coaching bersama coaching, ada nih beberapa hal yang harus kita diskusikan, di mana nanti saya sebagai pengamat atau observer akan mengamati Bu Yus dengan rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian itu yang akan saya amati itu apakah nanti percakapan coaching antara Bu Yus dengan coaching itu udah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Bu Yus juga apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan coaching. Kemudian jangan lupa nanti ketika melakukan percakapan coaching, Bu Yus harus menggunakan prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari diri coaching gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, ada sedikit beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching bersama coaching. Bersediakah Ibu? Ini senang hati Bu. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu, kira-kira apa nih kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti akan melakukan percakapan coaching bersama coaching? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 3 ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di antara ketiga itu secara spesifik yang ingin Ibu Yus kembangkan yang mana? Dari 3 kompetensi itu ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu. Di antaranya adalah kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 2 kompetensi itu, indikator ketercapaian bahwasanya Bu Yus sudah mampu mengembangkan kompetensi tersebut itu apa Bu? Ya, tujuannya agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia ajukan. Oke, berarti indikatornya coachnya mampu menemukan solusi ya gitu ya Bu ya. Benar. Oke, itu aja Bu pertanyaan dari saya Bu. Jadi silakan nanti dilanjut bersama coaching untuk melakukan percakapan coaching. Semoga nanti percakapannya berlangsung dengan baik gitu ya Bu ya. Oke, Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Selamat menjalankan tugas ya Bu ya. Terus, Apakah Bu Porida? alhamdulillah Bu Ibu, saya baik. Bu Yus bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi katanya mau lihat hari saya. Iya Bu Yus, sudah 3 hari saya cari Bu Yus. Alhamdulillah hari ketemu. Ada ini Bu Yus yang ingin saya bicarakan sedikit. Bu Yus punya waktu?
Bu, masih Bu, waktu Bu, saya lagi off nih Bu. Oh, alhamdulillah ya Bu Yus. Begini Bu Yus, saya punya masalah. Ada 2 orang siswa saya. Ketika pembelajaran berhitung, mereka kurang memahami. Memang saya tahu kita menerapkan pembelajaran diferensiasi, dan saya rasa saya sudah membagikan mereka pada minatnya. Tapi ketika berhitung itu kan kita tahu ya, semua siswa harus bisa walaupun mereka minatnya berbeda-beda. Jadi saya rasa itu menjadi masalah buat saya. Kenapa ketika mereka tidak bisa berhitung, mereka akan mengganggu yang lain. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi adalah berarti Ibu merasa merasa terganggu dengan adanya terpanggil peran Ibu sebagai seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan si anak yang tidak mengerti gitu ya dengan pola berhitung gitu ya Bu. Nah, kira-kira Ibu dari permasalahan tadi Bu sebenarnya jadi apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu Yus, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini adalah saya ingin menemukan solusi terhadap permasalahan siswa-siswa saya tadi, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran yang ada berhitungnya tadi, materi berhitungnya tadi dengan baik. Berarti Bu Farida ingin anak ini sanggup untuk bisa berhitung sesuai dengan tingkat kemampuan teman-temannya. Berarti kalau sejauh ini menurut Ibu Farida anak ini sudah mencapai, kalau seandainya kita kasih singkat lah gitu kan Bu, anak ini kira-kira sampai kemampuannya mencapai mana? Kalau misalnya kita kasih 1 sampai 10, kira-kira anak ini angka berapa lah menurut Ibu? Kalau saya perhatikan ya Bu Yus, dan saya bandingkan juga sama teman-temannya, kira-kira mereka ini ada di level 4 lah Bu Yus. Jadi ketika temannya sudah bisa mungkin melaksanakan operasi perhitungan, dia malah masih bingung gitu. Saya tidak tahu masalahnya apa, karena mereka kurang paham dasar awalnya atau bagaimana. Dia masih diempat. Kalau saat ini dia masih diempat, Ibu Farida maunya dia pada level berapa? Kalau untuk saat ini saya tidak terlalu tinggi lah dulu harapan saya, karena masih langkah awal. Jadi saya maunya mereka itu di level 7 lah gitu. Tidak usah sampai 8 atau 9, di level 7 itu ya saya Di level 7 ya. Jadi saya lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan anak ini. Yang bisa saya lakukan ya Bu, mungkin saya akan datang ke meja mereka khusus untuk memberikan bantuan mengenai materi pengoperasian bilangan dalam materi yang saya ajarkan. Selain itu kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan Bu? Selain dengan kemejanya tadi, mungkin saya akan bertanya kepada mereka, mungkin sharing ya Bu, dari hati ke hati sebenarnya masalahnya di mana. Mungkin dengan seperti itu mereka bisa terbuka. Jadi masalahnya itu apa? Jadi dengan itu kalau kita sudah tahu masalahnya, jadi kita bisa mencari solusinya. Mungkin saya akan memberikan tambahan tentang materi perhitungan tersebut kepada mereka di luar jam sekolah, misalnya di luar sekolah. Bagus sekali Ibu Farida. Itu merupakan cara terbaik saya rasa, dengan cara Ibu mendatangi anak tersebut, kemudian mengadakan dialog secara langsung dan menanyakan langsung permasalahannya apa, kemudian memberikan bimbingan di luar pelajaran. Jadi Bu Farida, kira-kira kapan
ini akan dilakukan? Saya akan bisa melakukannya hari Selasa depan mungkin Bu. Karena pada saat itu saya masuk ke kelas mereka. Selasa depan. Oke, Bu, terbaik Ibu. Kira-kira Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam aksi Ibu ini? Kira-kira yang dapat membantu saya nanti yang pertama adalah wali kelasnya. Yang kedua adalah teman yang mungkin salah satu temannya yang mungkin bisa membantu saya ketika mungkin nanti ada pembelajaran tambahan yang luar, saya bisa memanfaatkan temannya menjadi tugas saya. Wah, luar biasa Bu Farida. Saat ini Bu Farida sudah menemukan solusi nih dari permasalahan Bu Farida. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Farida saat ini? Setelah saya berbicara dengan Bu Yus, saya rasa saya mulai mendapat titik terang ya terhadap masalah saya. Jadi saya bisa yakin gitu untuk melaksanakan solusi-solusi yang akan saya kerjakan. Baiklah Bu Farida. Saya sudah tidak sabar lagi mau tahu bagaimana hasil dari rencana yang Bu Farida tadi. Oke, baik Bu Farida, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Yus. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, lancar ya Bu ya. Oke, bagus sekali. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, setelah tadi melakukan proses coaching bersama coaching, usaha apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi? Saya sudah menerapkan alutsista Bu. Kemudian sehingga coach dapat menemukan solusi dan komitmen melaksanakan rencana. Oke, berarti ketika Ibu melakukan coaching tadi bersama coaching, ternyata coaching sudah mampu menemukan komitmen dan menemukan solusi dari masalahnya gitu ya. Tepat sekali Bu. Oke, kemudian izinkan saya ya Bu ya, di sini saya akan memaparkan hasil catatan observasi ketika tadi Ibu Yusnita melakukan percakapan coaching bersama coach ya Bu ya. Di sini sudah baik Bu Yusnita ketika melakukan percakapan coaching. Di sana tadi Bu Yusnita sudah melakukan percakapan menggunakan alur tirta di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari pribadi coaching gitu ya Bu ya. Kemudian Bu Yusnita juga saya temukan di sini bahwa sudah memberikan pertanyaan yang bobot melalui kata kunci yang sudah diberikan dari coaching gitu ya Bu ya. Kemudian saya juga sudah mengamati bahwasanya Bu Yusnita sudah menerapkan prinsip coaching di mana Bu Yusnita menjalin kemitraan dengan cara menanyakan kabar bersama coaching. Kemudian Bu Yusnita juga sudah melalui proses kreatif dengan mengajukan pertanyaan berbobot, ya kan? Kemudian ada di sana Bu Yusnita sudah melakukan prinsip coaching, di antaranya itu adalah memaksimalkan potensi dari diri coaching karena coachingnya tadi sudah menemukan solusi dan berkomitmen untuk menjalankan rencananya, gitu ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira berdasarkan hasil kegiatan observasi saya tadi kan dan proses coaching yang tadi Ibu Yus lakukan barusan, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Yusnita kembangkan untuk kedepannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendalam Bu. Kemudian mendalami alur tirta agar lebih baik lagi sehingga percakapan kunci dapat berjalan dengan baik ke depannya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu Yusnita untuk kedepannya
ingin memperdalam lagi pertanyaan berbobot dengan baik, kemudian menggunakan alur-logika dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, sehingga nanti percakapan coaching bersama coaching akan berjalan dengan baik, gitu ya Bu ya. Oke, itu saja Ibu kegiatan dari pra observasi dan pasca observasi ini kita lakukan. Semoga untuk kedepannya Bu Yusnita juga mampu melakukan proses percakapan coaching lebih baik lagi dengan pengalaman yang baru lagi. Amin. Terima kasih. Oke, itu saja Ibu. Sampai jumpa di lain waktu lagi ya Bu Yusnita. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama Ibu. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.